Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mayu dengan NPM 251000061. Di sini izinkan saya untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan memaparkan materi tentang reformasi dan penegak HAM. Di sini, reformasi itu adalah sebuah proses perubahan besar yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Reformasi muncul karena masyarakat sudah tidak puas dengan kondisi pemerintahan Orde Baru yang saat itu dianggap otoriter, tidak transparan, dan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, serta juga korupsi yang merajalela. Gerakan reformasi akhirnya membawa perubahan politik yang sangat penting, termasuk turunnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari reformasi sendiri. Di sini ada beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya reformasi, yaitu yang pertama krisis ekonomi. Pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat berat. Harga kebutuhan naik drastis, nilai rupiah jatuh, dan banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Lalu, yang kedua ada praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN dianggap terjadi karena sistematis dalam pemerintahan Orde Baru. Hal ini itu membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Lalu yang ketiga ada pembatasan demokrasi. Pembatasan demokrasi ini kayak kebebasan berpendapat sangat dibatasi gitu. Media diawasi ketat dan masyarakat tidak bebas untuk menyampaikan sebuah kritikan. Lalu yang keempat ada pelanggaran HAM. Kasus-kasus seperti penculikan aktivis, kekerasan aparat, dan tindakan represif menjadi pemicu kuat munculnya gerakan reformasi. Seperti itu. Lalu ada juga tujuan dari reformasi. Tujuannya itu gerakan reformasi itu tidak hanya ingin mengganti pemimpin, tetapi juga membawa perubahan besar dalam sistem negara. Tujuan utamanya itu yang pertama, untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, di mana rakyat punya kebebasan berpendapat dan terlibat dalam politik. Lalu yang kedua, menegakkan hukum dan HAM, agar negara menjadi lebih adil bagi semua warga. Lalu yang ketiga, menghilangkan praktik KKN, sehingga pemerintahan menjadi bersih dan transparan. Lalu yang keempat, menciptakan kehidupan politik yang lebih terbuka, termasuk adanya kebebasan pers dan kebebasan organisasi. Lalu ada juga hasil dari reformasi tersendiri. Reformasi membawa banyak perubahan nyata seperti yang pertama amandemen UUD atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat demokrasi dan pembagian kekuasaan. Lalu yang kedua, pemilu yang lebih bebas dan jujur. Yang ketiga, berdirinya lembaga-lembaga baru seperti Komnas HAM, KPK, DPD, dan lainnya. Lalu yang keempat, kebebasan pers yang lebih luas. Dan yang kelima, desentralisasi atau otonomi daerah agar daerah bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi semua perubahan ini itu bertujuan untuk memastikan negara berjalan lebih demokratis dan menghormati hak-hak rakyat. Lalu penegak HAM dalam era reformasi itu setelah reformasi penegak HAM menjadi perhatian penting.
Ini karena banyak pelanggaran HAM di masa Orde Baru yang belum terselesaikan. Apa itu penegak HAM? Jadi penegak HAM itu kayak proses untuk melindungi, memelihara, dan menindak setiap pelanggaran hak asasi manusia. Jadi penegak HAM itu memastikan hak warga negara dihormati oleh siapapun, termasuk pemerintahan. Lalu lembaga-lembaga di penegak HAM di Indonesia. Ada beberapa lembaga yang berperan dalam menegakkan hak asasi manusia atau HAM itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga independen yang bertugas untuk memantau, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM. Lalu yang kedua itu ada Peradilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia itu tuh untuk tempat memproses pelanggaran HAM yang tergolong berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu yang ketiga ada kepolisian dan kejaksaan. Bertugasnya itu untuk menangani tindak pidana yang berkaitan dengan HAM sesuai hukum pidana. Lalu yang keempat ada LSM atau organisasi masyarakat. Seperti Kontras dan LBH yang ikut mengawasi dan membantu korban dalam proses hukum. Lalu yang kelima ada DPR dan pemerintahan atau pemerintah itu membuat undang-undang dan kebijakan yang mendukung penegakan hak asasi manusia. Ada juga tantangan dari penegakan hak asasi manusia. Walaupun reformasi sudah berlangsung, penegakan hak asasi manusia masih menghadapi banyak tantangan seperti penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas, terus kurangnya kesadaran masyarakat tentang HAM, terus masih adanya kekerasan oleh aparat dalam beberapa kasus. Terus juga proses hukum yang sering berjalan lambat, seperti itu. Jadi intinya reformasi itu menjadi titik balik penting bagi Indonesia dalam mewujudkan negara demokratis dan menghormati HAM. Namun perjuangan ini tidak berhenti. Generasi muda termasuk kita semua memiliki peran besar untuk menjaga nilai-nilai reformasi tetap hidup, terus menjaga juga kebebasan, menolak ketidakadilan, dan selalu memperjuangkan hak asasi manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.